Waktu itu adalah hamba dan makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Jadi semua yang ada di alam semesta ini itu adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu artinya adalah bahwa apabila kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengeluarkan terlebih dahulu dari dalam hati kita kebesaran selain Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita tidak disibukkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'a kullu syai'in wa ilaihi muntahahu. Ya, dari dan ini satu paragraf lagi yang sangat penting kita hadirkan di dalam takbiratul ihram. Wa'lam rahimanillahu wa iyyaka annal 'abda, ketahuilah ya, semoga Allah merahmati saya dan Anda, annal 'abda idza kabbar, sesungguhnya seorang hamba ketika ia bertakbir, ya, itu artinya apa? Fa innama yuqbilu ala kibriyaihi subhanahu wa ta'ala. Itu artinya hatinya memandang kepada kebesaran, sifat-sifat kibria, keangkuhan Allah Subhanahu wa taala. Fahariyun bihi idza syahada nura kibriyaihi. Nah, maka sudah sewajarnya baginya apabila ia menyaksikan cahaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an yatalasha indahu kullu kabirin. Maka apabila ia menyaksikan cahaya kebesaran Allah, maka sudah sepatutnya segala sesuatu yang besar itu akan menjadi sirna. Ya, an yatalasha indahu kullu kabirin. Yatalasha yakni sirna, segala sesuatu yang besar ya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yatabaddadu an nafsihi zulmatul kibriya. Bahkan ya, di dalam diri itu selalu ada kesombongan, ada keangkuhan. Ya, ada keangkuhan di dalam diri, yang benih keangkuhan itu adalah ana. Ya, ana itu artinya apa? Ya, yaitu sifat-sifat ego, ya. Nah, maka apa? Ketika seorang hamba bertakbir, itu artinya ia menyaksikan cahaya kebesaran Allah yang menjadikan segala kebesaran yang ia akui, ya, itu akan sirna. Fa idza kabbara sallamal kibra ilallahi wa tabarra'a minhu. Apabila ia bertakbir, itu artinya apa? Ia menyerahkan segala kebesaran itu hanya milik Allah, ya, bahwa kebesaran itu hanya milik Allah. Ia serahkan kebesaran itu, wa tabarra'a minhu, dan ia melepaskan diri dari sifat-sifat tersebut. Wa wada'a nafsahu li kibriyaihi, dan ia meletakkan dirinya di hadapan kebesaran Allah. Artinya apa? Ia akan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Allah la yaqbalu min ahadin wa fi qalbihi syai'un minal kibr. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Subhanallah. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah, ada seberat dzarrah dari kesombongan. Subhanallah. Ya. Fa idza kana al-muttasifu bihadza, artinya orang yang bersifat dengan sifat ini, yaitu dengan sifat keangkuhan dan lain sebagainya, kesombongan, ya, merasakan kebesaran dirinya, la yaliqu bihi an yadkhula jannatahu, tidak layak untuk masuk ke dalam surganya, wa hiya khalquhu, sementara surga itu adalah ciptaan Allah, fa kaifa yaliqu bihi an yadkhula fi hadratil khaliq. Ya, lalu bagaimana ia layak untuk masuk di dalam hadrah al-khaliq? Kalau masuk di dalam makhluk Allah saja, yaitu surga, dia tidak layak, apalagi ingin masuk ke dalam hadrah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala azza wa jalla fil haditsil qudsi, al-kibriya'u ridai, bahwa kibria itu adalah ridaku, wal 'azamatu izari, dan kebesaran itu adalah, keagungan adalah izarku, ya. Faman naza'ani wahidan, artinya semuanya, keduanya itu adalah sifatku, ya.
hanya milikku. Faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu jahannama wal iyadu billah. Barang siapa yang ingin naza'ani, ingin merampasku, ingin mengambil salah satu sifatku, artinya apa? Ia ingin bersifat seperti sifat kibria dan azamah ini, karena ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat-sifat lain itu kita harus meniru Allah. Sifat-sifat apa? Sifat kasih sayang, sifat pemaaf, sifat pengampun, sifat mulia, itu harus kita tiru. Tetapi sifat kibria dan azamah ini itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita bersifat dengan sifat tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman naza'ani wahidan minhuma", barang siapa yang ingin merampas salah satu sifat itu dariku, adkhaltuhu jahannama. Nah, maka sifat-sifat kibria, sifat-sifat sombong, sifat-sifat angkuh, sifat-sifat ego, sifat-sifat merasa diri kita ini besar, itu akan runtuh seketika apabila kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti ini, ya. Ada orang bekerja misalnya di instansi tertentu, di perusahaan atau di instansi pemerintahan, ya. Nah, ia bekerja sebagai atasan, ya. Nah, ketika ia berada di hadapan anak buahnya, di situ dia masih bisa mengangkat diri, bisa perintah sana, perintah sini dan lain sebagainya. Ya enggak? Kenapa? Karena dia merasa lebih tinggi, ya. Dia merasa lebih tinggi. Tetapi apa yang terjadi ketika ia sedang marah-marah kepada anak buahnya, tiba-tiba big boss-nya datang. Hah? Orang yang lebih besar, lebih tinggi dari dia datang. Kira-kira apa? Apakah dia akan masih merasakan kebesaran dirinya? Tidak. Bahkan ia akan langsung duduk bersama orang-orang yang tadi dia marahi. Kenapa? Karena dia menyaksikan kebesaran orang yang lebih besar dari dirinya. Nah, artinya adalah kalau baru melihat bosnya saja yang lebih tinggi status sosialnya dari dirinya itu sudah mampu meruntuhkan egonya, meruntuhkan rasa sombongnya, bagaimana apabila orang menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahu Akbar, kita serahkan segala kebesaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan meruntuhkan segala ego, segala kebesaran, segala keangkuhan dari diri kita, sehingga itulah yang akan menjadikan kita mampu rendah, ya, di hadapan, mampu merasakan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu kenikmatan. Kenapa? Kenikmatan kita mewujudkan ataupun kenikmatan kita merealisasikan kehendak Allah, karena Allah menghendaki kita untuk merendah, dan ketika kita dapat merendah di hadapannya, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan di dalam diri kita kenikmatan dari kerendahan tersebut. Dan kerendahan di hadapan Allah itu hakikatnya adalah ketinggian, ya enggak? Merendah di hadapan Allah itulah hakikat ketinggian. Oleh sebab itu barang siapa yang ingin tinggi, maka hendaklah ia merendah di hadapan Allah, ya. Karena merendah itu tanda bahwa orang itu tinggi, ya enggak? Orang itu tinggi artinya apa? Kalau orang sudah tinggi, dia akan memandang ke bawah. Orang yang mengangkat diri itu adalah orang yang rendah, ya enggak? Sehingga dia orang yang memandang ke atas itu adalah orang yang di bawah. Karena orang kalau sudah di atas, dia akan memandang ke bawah. Ya, artinya apa? Dia akan merendah. Nah, dan semua itu kuncinya adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang kebesaran Allah, ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi semua pintu itu adalah ilmu. Oleh sebab itu segala, ya, makna-makna itu akan hadir dengan ilmu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam, ya, annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu, ya. Jadi didahului dengan ilmu, i'lam, ya. Karena tanpa ilmu ini, ya, kita tidak akan dapat, ya, sampai kepada memahami hakikat daripada la ilaha illallah, tidak akan sampai kepada hakikat memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah sebabnya bahwa ya, sekali lagi bahwa pintu semuanya itu adalah ilmu, ya. Tanpa ilmu, ya, maka kita tidak akan dapat mencapai kepada makom, ya, kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah sebabnya ilmu itu, ya,
setiap hurufnya itu menunjukkan kepada hakikatnya. Mungkin ini terakhir ya, saya jelaskan sedikit ya, untuk menjelaskan bahwa ya makna innama yakhsyallaha min ibadihil ulama dan lain sebagainya yang akan mewujudkan rasa rendah di hadapan Allah, rasa takut di hadapan Allah itu adalah ilmu ya. Jadi saya sering jelaskan bahwa ilmu itu hurufnya diawali oleh apa? Ain. Nah, kira-kira sifatnya apa yang kita lihat dari huruf ain ini? Apa yang kita lihat? Bahwa sifatnya ia terbuka, ya enggak? Artinya apa? Bahwa ilmu itu adalah pintu dari segala sesuatu, ya enggak? Dan ketika orang sudah berilmu, segala sesuatu itu akan tersingkap baginya, terbuka, ya enggak? Ya, kenapa? Karena ilmu itu membuka segala sesuatu, membuka jalan kepada Allah, membuka jalan menuju surga Allah, ya. Baik. Kemudian lam. Lam itu lam ini apa yang kita pahami dari huruf ini? Tinggi. Ya enggak? Artinya apa? Orang yang berilmu maka ia akan tinggi, derajatnya tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Berarti orang yang berilmu derajatnya akan terangkat, akan menjadi tinggi. Nah, kemudian setelah itu mim. Apa yang kita lihat dari huruf mim ini? Turun ke bawah, merendah. Artinya apa? Orang kalau dia sudah tinggi, sudah berilmu, syarat dengan ilmu, maka tanda dia berilmu adalah ia merendah. Ya, dia akan merendah diri. Nah, tetapi kalau ada orang yang belum sampai mim, itu artinya ilmunya belum sempurna, ya, merasa alim, merasa tinggi dan lain sebagainya, berarti ilmunya masih belum sempurna. Artinya buahnya masih belum matang. Seperti apa? Seperti padi, kalau dia masih muda itu tegak, berdiri tegak. Ya, tetapi kalau sudah berbuah, dia akan menunduk. Ya. Nah, maka semua ya pintu kerendahan, ya, kerendahan hati di hadapan Allah, rasa takut dan lain sebagainya, ya kuncinya adalah ilmu ini, ya, khususnya ilmu ma'rifah tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka ilmu ini, ya, karena ilmu ini memang huruf-hurufnya itu sudah menunjukkan kepada hakikat dan kepada buahnya, ya. Itulah sebabnya ilmu itu memang pembuka segala kebaikan dan pembuka segala jalan menuju mengenal Allah dan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya beberapa makna-makna yang memang ini kita masih baru masuk pada takbiratul ihram, padahal takbiratul ihram itu hanya berdiri dan takbiratul ihram itu hanya memerlukan beberapa detik saja. Tetapi untuk menghadirkan makna-makna di baliknya itu perlu kepada berjam-jam, bahkan berhari-hari. Kenapa? Karena ini namanya proses tadabbur, itu proses untuk menghadirkan makna. Kalau makna itu sudah hadir, begitu berdiri itu sudah akan, hati itu sudah terkadang bergetar. Kenapa? Karena membayangkan ia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Nah, sekali lagi yang perlu kepada masa itu adalah proses tadabbur ini, ya. Baiklah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ke dalam hati kita pemahaman al-fahmu anillah, memahami, ya, melimpahkan cahaya ma'rifatnya, ya, sehingga kita dapat mengenal sifat-sifatnya, sehingga itulah yang akan melahirkan di dalam hati kita rasa rendah diri, rasa takut, rasa khasyah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita cukupkan sampai sekian, ya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada ungkapan al-musannif, wal yahdhar kull hadari ba'da hadha takbir an yukadziba qawlahu amalahu, ya, dan janganlah dan hendaklah ia berhati-hati jangan sampai takbirnya, setelah ia mengucapkan takbir, lisannya didustakan oleh amalnya, ya.
Maka apa yang dimaksud insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya jika Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita umur yang panjang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.